Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan kita ketemu lagi masih dalam mata kuliah Statistika Peternakan. Tidak terasa, kali ini sudah video yang keempat. Pada video sebelumnya kita telah membahas cukup detail tentang pengertian data, data mentah, karakteristik data yang baik, cara pengumpulan data, dan mengenal beragam jenis data. Yang sudah dibahas adalah jenis data yang berdasarkan keterukurannya dan data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Masih ingat ya? Anda juga sudah dikenalkan pada dua jenis data kuantitatif, yaitu satu, data diskrit, dan dua, data kontinu, serta penjelasan dan contoh tentang data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Juga pembahasan materi tentang mengenal berbagai jenis data akan dilanjutkan dalam video ini. Kita mulai. Berdasarkan dari cara memperolehnya, data dikenal menjadi dua jenis, yaitu data primer sebagai data yang faktual atau asli, atau data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti pertama. Oleh karena itu, data primer biasa disebut dengan istilah data pertama atau data mentah yang belum pernah diolah. Proses pengumpulan data atau observasinya dilakukan secara langsung di lapangan atau di laboratorium melalui cara observasi, eksperimen, penelitian, survei, kuesioner, wawancara dengan narasumber, dan hasilnya tidak dapat digeneralisasikan karena hanya menggambarkan keadaan pada saat itu saja. Artinya, hasilnya hanya dapat melihat kejadian pada saat data tersebut diambil. Jadi hasilnya hanya dapat melihat kejadian saat pengambilan data tersebut, jadi tidak bisa disimpulkan lebih jauh. Misalnya, apakah tahun depan hasilnya akan sama atau hasilnya tahun depan akan berbeda, tidak bisa ditentukan. Data primer biasanya mengacu pada data real time atau data yang terus berkembang setiap waktu. Pengumpulan data primer membutuhkan sumber daya seperti waktu, tenaga, biaya yang besar. Data primer juga selalu spesifik karena disesuaikan dengan kebutuhan peneliti, sehingga data primer dapat mengontrol atau menentukan kualitas penelitian. Dan terakhir, ingat, data primer memiliki tingkat akurasi yang tinggi karena dikumpulkan dari data mentah yang ditemukan di lapangan. Oke? Itu data primer. Sekarang data sekunder, yaitu berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan sengaja dikumpulkan oleh peneliti untuk melengkapi kebutuhan data penelitiannya. Pengumpulan data sekunder cenderung lebih mudah dan praktis didapatkan, serta cepat dilakukan, karena dapat diperoleh dari berbagai sumber. Peneliti bisa mendapatkan berbagai data sekunder dari buku, laporan, publikasi, catatan internal organisasi, dari referensi instansi atau lembaga lain, dan masih banyak lagi. Data sekunder juga biasanya merupakan data yang berhubungan dengan masa lalu dan bersifat tetap. Oke, tapi data sekunder tidak spesifik untuk kebutuhan peneliti, sehingga tidak memiliki kendali untuk menentukan kualitas data. Data sekunder umumnya berupa data yang sudah disusun dan sudah diolah, sehingga hasilnya lebih rapi dan sempurna. Data sekunder memiliki akurasi yang relatif karena telah mengalami berbagai tahap pengolahan atau analisis. Ya.
Jadi data sekunder maupun data primer punya karakteristik tersendiri yang menunjukkan kelemahan dan kelebihan masing-masing. Meskipun begitu, kedua jenis data ini bisa saling melengkapi sehingga bisa memudahkan peneliti dalam melakukan pengamatannya. Sekarang kita kenali jenis data statistik berdasarkan sumber datanya. Dikenal dua jenis data lagi. Ada data internal, yaitu data asli yang menguraikan situasi dan kondisi internal pada suatu organisasi peneliti. Data internal dihasilkan oleh si penelitinya sendiri. Jadi bukan data dari hasil kerja orang lain seperti data sekunder. Yang kedua, data eksternal, yaitu data yang menguraikan situasi dan kondisi yang berada di luar organisasi si peneliti. Biasanya data eksternal didapat dari hasil penelitian orang lain, jadi mirip dengan data sekunder, ya. Baik, selanjutnya kita kenali jenis data yang lain, yaitu berdasarkan waktu pengumpulan. Dikenal dua lagi jenis data. Yang pertama adalah data cross section atau at point of time, yaitu data yang dikumpulkan dalam suatu periode waktu tertentu yang sama. Biasanya data cross section hanya menggambarkan keadaan pada periode tersebut saja. Oke, ambil contoh. Saya berikan contoh. Contoh kasus untuk data cross section, misalnya jumlah mahasiswa Unhas tahun ajaran 2020-2021. Ya, artinya jumlah mahasiswa tersebut hanya menggambarkan pada periode tahun itu saja. Bila tahun ajaran 2021-2022, tentu jumlah mahasiswanya berubah, ya. Atau yang lain, jumlah peternakan sapi perah di Sulawesi Selatan tahun 2021 misalnya, atau jumlah laporan penjualan ayam per tanggal 17 November 2020 misalnya, ya. Masih banyak contohnya. Jadi prinsipnya datanya hanya menggambarkan keadaan pada saat data tersebut dikoleksi, ya. Oke. Nah, ada lagi data peternak tahun sekian. Kalau tahunnya, bulannya berubah, ya datanya berubah, ya. Oke, sekarang yang kedua, data time series atau data berkala, yaitu data yang dikumpulkan berasal dari periode waktu yang berbeda atau dari waktu ke waktu berupa rentang waktu, sehingga biasa disebut dengan istilah tren, ya. Contohnya, saya berikan contoh, misalnya pergerakan nilai tukar rupiah tahun 2015 sampai 2020. Nah, trennya 5 tahun. Bagaimana itu dari rentang tahun 2015 sampai 2020 misalnya. Atau yang lain, jumlah produksi susu sapi perah tahun 2000 sampai 2020. 20 tahun. Bagaimana itu trennya? Tahun 2000 segini. 2021 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2000. Nah, ini trennya naik turun. Seperti itu ya. Oke. Yang lain lagi contohnya misalnya jumlah konsumsi pangan protein hewani masyarakat Indonesia selama rentang 10 tahun. Seperti apa itu trennya? Nah, data-data itu disebut data time series atau data berkala, ya. Selanjutnya, ada juga jenis data yang dikelompokkan berdasarkan banyaknya data yang dikumpulkan, yaitu ada data sensus dan data sampling. Penjelasannya tentang sensus dan sampling sudah pernah ya diberikan pada video yang kedua kalau nggak salah, ya.
silakan diulangi kembali kalau masih belum paham. Sekarang kita lebih baik mengenali hal lain. Kita pelajari tentang prosedur pengolahan data. Saat mengolah data, Anda harus pahami apakah data Anda termasuk statistik parametrik atau non-parametrik. Nah, karena akan sangat beda prosedur pengolahannya. Coba perhatikan, pada statistik parametrik, datanya adalah data populasi. Jenis datanya interval atau rasio. Dan bentuk distribusinya data distribusi normal atau mendekati normal. Sedangkan pada statistik non-parametrik, datanya adalah sampel. Jenis datanya nominal atau ordinal. Distribusi datanya tidak diketahui atau malah mungkin tidak normal. Beda ya. Jadi hati-hati menentukan statistik Anda parametrik atau non-parametrik ya. Mudah-mudahan istilah-istilah ini sudah Anda pahami karena sudah pernah dibahas pada video sebelumnya. Dikenal juga prosedur pengolahan data yang lain yang berdasarkan jumlah variabel. Ada dua jenis statistik, yaitu statistik univariat dan analisis multivariat. Pada analisis univariat hanya ada satu pengukuran atau variabel untuk sejumlah sampel. Atau bisa juga ada beberapa pengukuran atau variabel, tapi masing-masing variabel dianalisis sendiri-sendiri. Contohnya, korelasi antara tingkat pendidikan dari peternak dengan kemampuan manajemen memelihara ternak. Nah, itu ada variabel di analisis sendiri-sendiri. Sedangkan pada analisis multivariat terdapat dua atau lebih variabel untuk sejumlah sampel, dan analisis antar variabelnya dilakukan bersamaan. Contohnya, korelasi antara tingkat pendidikan peternak terhadap kemampuan manajemen memelihara ternak. Ternyata kemampuan manajemen pemeliharaan ternak dipengaruhi juga oleh faktor pekerjaan, faktor usia peternaknya, faktor jenis kelamin peternaknya, banyak ya yang mempengaruhi banyak. Nah, kelihatannya sudah sangat panjang lebar dan cukup detail dibahas tentang data ya. Semoga Anda bisa memahaminya sebelum nanti Anda melakukan penelitian. Artinya, jangan sampai Anda salah mengumpulkan data yang ternyata tidak sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah yang ingin diselesaikan. Silakan menambah referensi dari media lain agar Anda bertambah pemahamannya. Saya berharap Anda tidak akan bingung lagi pada saatnya Anda berhadapan dengan data secara langsung. Pemahaman ini akan sangat menentukan pada langkah analisis selanjutnya. Sekarang, pupuk rasa percaya diri Anda bahwa Anda mampu. Just believe yourself.